ditinggal saat kamu butuh, diremehkan saat kamu belum sempat membuktikan diri. Tapi mau nggak mau, kamu harus berdiri lagi, sendirian. Nggak ada tepuk tangan, nggak ada pelukan, cuma kamu dan realita yang dingin. Kamu pikir rasa sakit itu yang membunuhmu. Salah, yang membunuhmu adalah keyakinan bahwa mereka benar, bahwa kamu memang nggak cukup berharga. Dan begitu kamu percaya itu, selesai sudah. Kamu akan jadi budak pembuktian. Hidup untuk mengubah pandangan orang, bukan membangun dirimu sendiri. Lalu bagaimana kalau kita balik skenarionya? Bagaimana kalau rasa ditinggalkan itu justru jadi bahan bakar? Bagaimana kalau diremehkan malah membuatmu tak terhentikan? Itu yang dilakukan para Stoik ribuan tahun lalu. Mereka kehilangan orang yang dicintai, harta, bahkan kebebasan, tapi mereka tidak roboh. Karena mereka paham satu hukum yang tak terbantahkan. Kamu tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kamu bisa mengendalikan dirimu. Marcus Aurelius, kaisar yang memimpin di tengah perang dan wabah, pernah menulis, "Kekuatan kita ada pada apa yang kita pilih untuk kita pikirkan. Dan kalau kamu menguasai pilihan itu, tidak ada orang, keadaan, atau kehilangan yang bisa menghancurkanmu." Di sini kita akan membedah 11 prinsip Stoik untuk jadi pribadi tak terbendung. Bukan motivasi murahan, tapi aturan hidup yang, kalau kamu terapkan, akan membuatmu kuat, tajam, dan tak mudah dikendalikan siapapun. Kita bicara soal kontrol, disiplin, dan harga diri yang tidak bisa dibeli. Sebelum kita mulai, tulis di komentar satu kalimat ini, "Saya siap menjadi tak terbendung." Ini bukan sekadar tulisan, ini adalah komitmen dirimu. Dan pastikan kamu bertahan sampai akhir, karena prinsip terakhir akan mengubah cara pandangmu terhadap rasa sakit selamanya. Sekarang, kita mulai. Pertama, terima kenyataan tanpa drama. Bukan peristiwa yang melukai kita, tapi penilaian kita terhadapnya. Epictetus, dengar. Kamu nggak spesial dalam hal ini. Semua orang pernah ditinggalkan, semua orang pernah diremehkan. Bahkan orang paling sukses sekalipun pernah dianggap nggak mungkin bisa. Masalahnya bukan di peristiwanya, masalahnya ada di kepalamu. Setiap kali kamu bilang, "Kenapa harus gue? Kenapa sekarang? Kenapa mereka tega?" Itu kayak kamu lagi menuang bensin ke api yang udah nyala. Kamu nggak cuma sakit karena kejadian itu, tapi kamu memperparahnya dengan cerita yang kamu ulang di kepala. Cerita yang bikin kamu makin lemah. Epictetus sudah bilang ribuan tahun lalu, peristiwa itu netral, yang bikin sakit adalah tafsir kita. Ditinggal, itu cuma fakta. Diremehkan, itu cuma kata-kata. Yang bikin kamu hancur adalah tambahan narasi, berarti gue nggak cukup baik. Berarti hidup gue hancur. Coba pikir, kalau kamu bisa cabut bumbu emosionalnya, yang tersisa cuma fakta polos, dan fakta itu jauh lebih gampang dihadapi. Kamu nggak harus suka sama kenyataan, tapi kamu harus nerima dia tanpa drama. Karena selama kamu sibuk melawan realita, kamu nggak punya energi untuk mengubah masa depan. Bayangkan kamu seorang prajurit di medan perang, peluru nyasar kena lenganmu. Kalau kamu berhenti panik dan nangis di situ, peluru berikutnya akan datang dan selesai sudah. Tapi kalau kamu terima, "Oke, gua kena. Apa langkah selanjutnya?" Kamu punya peluang untuk bertahan. Jadi mulai sekarang, hentikan pertanyaan, "Kenapa ini terjadi?" Dan ganti dengan, "Oke, ini sudah terjadi. Apa yang bisa gue lakukan sekarang?" Karena kamu bukan korban. Kamu komandan di medan perang hidupmu. Kendalikan reaksimu, dan dunia akan kesulitan mengendalikanmu. Kedua, pisahkan kendali. Fokus pada apa yang bisa kamu atur. Konsep inti, Stoik, dikotomi kendali. Dengar baik-baik, kebanyakan orang kehabisan tenaga bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena mereka menghabiskan energi untuk hal yang sebenarnya nggak pernah bisa mereka kontrol. Kamu nggak bisa mengontrol apa yang orang pikirkan tentang kamu. Kamu nggak bisa mengontrol siapa yang tetap tinggal dan siapa yang pergi. Kamu nggak bisa mengontrol kapan badai datang. Tapi kamu bisa mengontrol satu hal yang paling menentukan,
bagaimana kamu merespon. Masalahnya, kita sering terjebak di perang yang mustahil dimenangkan. Perang melawan opini orang lain, perang melawan masa lalu, perang melawan situasi yang udah telanjur terjadi. Dan semakin keras kamu melawan, semakin lelah kamu. Sementara hasilnya, nihil. Epictetus bilang, hidup itu cuma dibagi dua. Hal yang ada di kendali kita dan hal yang enggak. Begitu kamu ngerti batasnya, hidupmu jadi lebih ringan. Dan ironisnya, justru lebih efektif. Kamu mau bukti. Bayangkan kamu lagi main catur. Lawanmu ngotot gerakin bidak kamu. Mustahil kan? Tapi anehnya, banyak orang mencoba menggerakkan bidak orang lain di kehidupan nyata. Memaksa orang suka, memaksa orang percaya, memaksa dunia adil. Itu seperti nyoba mengubah arah angin. Capeknya luar biasa, hasilnya nol besar. Jadi mulai sekarang kalau ada hal yang bikin kamu panas, tanya, ini ada di bawah kendali gua atau enggak? Kalau enggak, lepaskan. Bukan berarti pasrah, tapi kamu alihkan energimu ke apa yang bisa kamu gerakan hari ini. Pikiranmu, keputusanmu, tindakanmu. Lawan terkuat dalam hidupmu bukan orang lain. Lawan terkuat adalah pikiranmu sendiri yang menolak menerima batas kendali itu. Taklukkan dia, dan kamu akan jauh lebih sulit dikalahkan oleh siapapun. Nama ketiga, gunakan rasa sakit sebagai bahan bakar. Kesulitan menguatkan pikiran, seperti kerja keras menguatkan otot. Seneca, dengar, rasa sakit itu kayak beban di gym. Kalau kamu menghindar, kamu akan tetap lemah. Kalau kamu hadapi, ototmu dan pikiranmu akan mengeras. Masalahnya, kebanyakan orang lari dari rasa sakit. Begitu dihina, langsung sibuk cari pembenaran. Begitu ditinggal, langsung tenggelam di drama dan penyesalan. Padahal, rasa sakit itu bisa jadi bahan bakar. Kalau kamu tahu cara membakarnya, caranya, hubungkan rasa sakit itu ke tujuan yang lebih besar. Kalau sekarang kamu marah karena diremehkan, jadikan itu alasan untuk membangun versi dirimu yang bahkan nggak bisa mereka bayangkan. Kalau kamu hancur karena ditinggalkan, jadikan itu titik balik untuk menciptakan hidup yang membuatmu nggak bergantung lagi pada siapapun untuk merasa utuh. Ingat, besi ditempa bukan di air hangat, tapi di api. Dan api itu dalam hidupmu adalah penolakan, kegagalan, dan kehilangan. Seneca udah bilang, kesulitan menguatkan pikiran. Tapi itu cuma berlaku kalau kamu mau melatihnya. Mulai dari hal kecil, hadapi ketidaknyamanan setiap hari. Olahraga saat malas. Disiplin kerja meski nggak ada yang nyuruh. Belajar skill baru meski nggak ada yang peduli. Semua itu bikin mentalmu tahan banting. Karena kalau kamu bisa nyaman di tengah rasa tidak nyaman, dunia nggak akan bisa mengguncangmu dengan mudah. Jadi, lain kali saat kamu merasa disakiti atau dipermalukan, jangan buru-buru mengutuk situasinya. Tanya pada dirimu, bagaimana rasa ini bisa membuat gue lebih kuat? Karena luka di tubuh bisa sembuh, tapi luka di ego, kalau kamu olah dengan benar, dia bisa jadi baja yang membentuk dirimu. Keempat, kuasai emosi. Sebelum emosi menguasai kamu, kontrol diri adalah kekuatan sejati. Kamu mau tahu apa yang bikin banyak orang kalah sebelum bertarung? Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka dikendalikan oleh emosi sendiri. Satu kata hinaan, meledak. Satu keputusan orang lain, panik. Satu kabar buruk, mental hancur. Kalau kamu biarkan itu terjadi, kamu sama saja menyerahkan kemudi hidupmu ke orang lain. Dan percayalah, orang-orang akan memanfaatkan itu. Mereka akan tahu tombol mana yang harus ditekan untuk bikin kamu kehilangan arah. Stoik mengajarkan satu hal, sebelum kamu merespons, jeda. Itu latihan yang sederhana tapi berat. Kenapa? Karena otakmu secara alami mau langsung bereaksi, mau langsung membalas, mau langsung menang dalam momen itu. Tapi menang sesaat sering berarti kalah besar. Bayangkan kamu di medan perang. Emosi itu seperti kuda liar, kuat, cepat, bertenaga. Kalau kamu bisa kendalikan, kuda itu akan membawamu ke kemenangan. Kalau tidak, dia akan menyeretmu langsung ke jurang.
Mulai biasakan 3 langkah ini setiap kali emosi datang. Pertama, sadari. Oke, gue lagi marah, gue lagi tersinggung. Kedua, jeda. Tarik napas, hitung sampai 5. Ketiga, pilih. Ambil respons yang sesuai dengan nilai dan tujuan hidupmu, bukan sekadar melampiaskan rasa. Karena yang bikin kamu dihormati bukan seberapa keras kamu membalas, tapi seberapa tepat kamu memilih kapan dan bagaimana membalas. Ingat, menguasai orang lain itu hebat, tapi menguasai diri sendiri, itu baru legend. Kelima, hargai diam dan kerja dalam senyap. Cleanthes, salah satu filsuf stoik, pernah bilang, jangan sibuk berbicara tentang siapa dirimu, biarkan tindakanmu yang menjelaskan. Gini, banyak orang hancur bukan karena mereka gagal, tapi karena mereka terlalu cepat mau dipuji. Baru mulai bisnis udah pamer, baru latihan sebulan udah posting foto hasilnya, baru dapat ide, udah ceritain ke semua orang. Masalahnya, begitu kamu bicara terlalu cepat, kamu ngundang 2 hal, ekspektasi orang dan energi negatif dari mereka yang nggak mau kamu berhasil. Dan ekspektasi itu berat. Kadang lebih berat dari pekerjaan itu sendiri. Prinsip stoik jelas, under promise, over deliver. Jangan janji besar di awal. Jangan buka semua kartu, bangun pondasi diam-diam sampai tiba waktunya. Dan ketika kamu tampil, hasilmu nggak bisa dibantah. Lihat para prajurit elit. Mereka nggak cerita operasi yang akan mereka jalani. Mereka nggak update setiap langkah. Mereka bekerja dalam senyap. Dan saat misi selesai, dunia baru tahu. Kalau kamu selalu butuh validasi, kamu akan jadi budak orang yang memberikannya. Tapi kalau kamu menikmati proses tanpa sorotan, kamu memegang kendali penuh atas narasi hidupmu. Mulai sekarang coba latih ini. Simpan progresmu untuk dirimu sendiri dulu. Bangun skill, bisnis atau fisikmu tanpa harus semua orang tahu. Biarkan hasil yang membuat orang mencari tahu, bukan omonganmu yang memaksa mereka mendengar. Ingat, singa nggak perlu mengaum setiap saat untuk membuktikan dia raja hutan. Dia cukup berjalan. Dan semua hewan tahu siapa dia. Sampai di sini, kalau kamu merasa prinsip-prinsip ini mulai membuka cara pandang baru, berarti kamu sudah ada di jalur yang tepat. Dan kalau kamu mau terus melatih mental baja ini, pastikan kamu subscribe. Bukan cuma biar nggak ketinggalan video berikutnya, tapi biar kita bisa jalan bareng dan menjadi kuat tak terbendung. Sampai titik di mana dunia nggak lagi bisa menjatuhkanmu. Keenam, latih ketangguhan fisik dan mental bersamaan. Dengar, tubuh dan pikiran itu kayak 2 sisi pedang yang sama. Kalau salah satunya tumpul, kekuatanmu berkurang separuhnya. Kamu nggak bisa berharap punya mental baja kalau tubuhmu rapuh, lemah dan gampang menyerah. Filosofinya sederhana. Orang yang lemah secara fisik akan sulit berpikir jernih saat krisis. Coba ingat terakhir kali kamu sakit atau lemas. Apa pikiranmu jernih? Apa keputusanmu cepat? Enggak. Pikiranmu ketarik ke rasa nggak nyaman itu. Itu sebabnya para stoik dulu melatih diri mereka secara fisik. Bukan cuma duduk merenung. Mereka berjalan jauh, berlatih bela diri, mandi air dingin, berpuasa. Bukan karena mereka hobi tersiksa, tapi karena mereka ngerti. Kalau kamu terbiasa menghadapi tantangan fisik, mentalmu ikut terlatih menghadapi tekanan hidup. Kalau kamu mau kuat, latih keduanya sekaligus. Bangun disiplin fisik. Olahraga meski malas, makan yang benar, tidur cukup. Bangun keteguhan mental. Atur pikiran saat tubuh lelah, fokus saat situasi kacau. Mulai dengan hal sederhana tapi konsisten. Lari di pagi buta, latihan beban, push up saat nggak ada alat. Bukan demi tubuh bagus untuk pamer, tapi demi tubuh yang siap menopang pikiranmu di saat terburuk. Bayangkan kamu sedang menghadapi krisis besar. Orang panik, teriak, kehilangan arah. Kalau tubuhmu kuat dan pikiranmu terlatih, kamu bisa tetap tenang, membuat keputusan cepat, dan memimpin. Itulah perbedaan antara mereka yang bertahan dan mereka yang runtuh. Jadi mulai sekarang, berhenti memisahkan latihan mental dan fisik. Keduanya harus diasah bersamaan, supaya ketika badai datang, kamu berdiri tegak, tidak cuma di kepala, tapi juga di kaki.
Ketujuh, definisikan nilai dan prinsip pribadi. Kamu tahu kenapa banyak orang gampang diombang-ambingkan? Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka nggak punya fondasi. Mereka belum pernah duduk sendirian, mikirin, apa yang benar-benar gue pegang dalam hidup ini? Kalau kamu nggak punya nilai yang jelas, setiap opini akan terdengar masuk akal. Hari ini kamu ikut arus A, besok ikut arus B. Akhirnya kamu bukan hidup berdasarkan kehendakmu, tapi hidup sebagai hasil tarik-menarik dari semua orang di sekitarmu. Marcus Aurelius pernah menulis di Meditations, jangan biarkan pikiran orang lain menyetir hidupmu. Dan cara satu-satunya untuk mencegah itu adalah punya prinsip yang nggak bisa ditawar. Nilai itu seperti aturan main pribadimu. Misalnya, gue nggak akan bohong demi keuntungan cepat, gue nggak akan mengkhianati teman demi posisi, gue nggak akan mengorbankan kesehatan demi uang. Begitu kamu punya nilai yang jelas, semua keputusan jadi lebih gampang. Karena kamu tinggal tanya, ini sesuai prinsip gue atau enggak? Kalau enggak, selesai. Enggak peduli ada tekanan, ada iming-iming, atau ada ancaman. Dan lucunya, orang yang punya prinsip malah lebih bebas. Kenapa? Karena mereka nggak perlu pura-pura jadi orang lain untuk diterima. Mereka tahu siapa mereka, dan mereka nggak takut kehilangan hal yang nggak sejalan dengan nilainya. Mulai sekarang, ambil waktu untuk menulis 3-5 nilai inti hidupmu. Bukan nilai yang keren buat dipajang di media sosial, tapi nilai yang siap kamu pertahankan, meski mahal harganya. Karena tanpa nilai, kamu cuma kapal tanpa kompas. Dengan nilai kamu bisa menghadapi badai apapun, dan tetap tahu arah pulang. Kedelapan, belajar dari penghinaan dan penolakan. Ingat ini baik-baik kan? Setiap hinaan yang kamu terima sebenarnya lebih banyak bercerita tentang orang yang mengucapkannya daripada tentang kamu. Orang yang menertawakan mimpimu biasanya adalah orang yang nggak pernah berani mencoba. Orang yang meremehkan usahamu seringkali adalah orang yang takut kamu berhasil. Masalahnya, kita sering keliru. Kita simpan hinaan itu di kepala seperti kebenaran. Kita ulang-ulang, sampai akhirnya kita percaya. Itu seperti menerima sampah dari orang, lalu kita simpan di ruang tamu rumah kita sendiri. Prinsip stoik jelas, pisahkan antara fakta dan opini. Hinaan, penolakan, cibiran, semuanya cuman opini. Fakta yang perlu kamu cari adalah, apakah ada kebenaran yang bisa diambil di dalamnya? Kalau ada, ambil. Kalau enggak, buang. Bayangkan kamu sedang menyaring air. Kamu enggak minum airnya bulat-bulat. Kamu saring dulu, ambil yang bersih, buang kotorannya. Begitu juga dengan kata-kata orang. Ambil pelajaran, buang racun. Dan soal penolakan, lihat dia sebagai filter alami. Kalau sebuah pintu tertutup untukmu, mungkin di baliknya ada lingkungan yang enggak akan sehat buat kamu. Kalau seseorang memutuskan nggak mau jalan bareng kamu, mungkin itu berarti mereka nggak cocok dengan visi dan nilai hidupmu. Jangan salah, penolakan itu sakit, tapi sakitnya sementara. Yang lebih berbahaya adalah kalau kamu memaksakan diri diterima oleh orang atau tempat yang nggak seharusnya kamu ada di sana. Jadi lain kali kamu dihina atau ditolak, jangan buru-buru marah atau minder. Tanya diri kamu, apa pelajaran yang bisa gue ambil? Dan siapa yang gue jadi kalau gue nggak terpengaruh oleh ini? Karena ketika kamu belajar memisahkan emosimu dari kata-kata orang, kamu baru benar-benar bebas. Kesembilan, minimalis dalam ego, maksimalis dalam aksi. Ego yang nggak terkendali itu kayak bayangan yang selalu bikin kamu sibuk sendiri, takut terlihat lemah, takut dianggap biasa-biasa saja. Masalahnya, banyak orang hari ini terlalu sibuk menciptakan kesan daripada membangun kemampuan. Mereka mau terlihat sukses sebelum benar-benar sukses, mau terlihat kuat sebelum benar-benar kuat. Akhirnya mereka jadi sibuk mengelola pencitraan, bukan mengasah kemampuan. Stoik mengajarkan yang sebaliknya, fokuslah pada yang nyata.
Kalau kamu kuat, kamu nggak perlu teriak-teriak bilang kamu kuat. Kalau kamu berkompeten, hasilmu akan berbicara, dan orang lain akan memperhitungkanmu tanpa kamu minta. Kuncinya adalah jadi senjata rahasia. Jangan gampang dibaca lawan. Jangan pamer semua kemampuan di awal. Bangun skill, bangun reputasi diam-diam, dan biarkan kejutanmu muncul saat waktunya tepat. Bayangkan seorang petarung yang setiap gerakannya sudah terbaca lawan. Dia sudah kalah sebelum bertarung. Tapi kalau kamu bergerak dengan tenang, tanpa banyak suara, orang nggak akan tahu seberapa besar kekuatanmu sampai kamu menggunakannya. Mulai sekarang, kurangi obsesi untuk terlihat hebat di mata orang. Tingkatkan obsesi untuk benar-benar jadi hebat. Kurangi posting progres yang setengah matang. Perbanyak waktu untuk mengasah skill, sampai orang lain terpaksa mengakui hasilnya. Karena orang yang paling berbahaya bukan yang paling banyak bicara, tapi yang diam-diam bekerja, dan tiba-tiba muncul dengan hasil yang nggak bisa diabaikan. 10. Latih perspektif kematian. Memento mori. Ingatlah, kamu akan mati. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membebaskanmu. Masalahnya, kebanyakan orang hidup seolah waktu mereka nggak terbatas. Mereka menunda mimpi, menahan kata-kata yang seharusnya diucapkan, menunda langkah yang seharusnya diambil hari ini, karena merasa masih ada waktu. Padahal, kita nggak pernah tahu berapa banyak waktu yang tersisa. Marcus Aurelius setiap pagi mengingatkan dirinya sendiri, kamu akan mati. Dan itu bisa terjadi hari ini. Kedengarannya gelap? Mungkin. Tapi justru itu membuatnya hidup dengan lebih berani. Karena kalau kamu sadar waktumu terbatas, kamu nggak akan buang-buangnya untuk hal yang nggak penting. Drama orang lain, kebencian, atau penundaan. Perspektif kematian itu seperti pembersih. Dia menghapus ketakutan yang nggak perlu. Takut gagal? Kalau kamu akan mati, apa artinya gagal? Takut kehilangan? Kalau semua akan hilang pada akhirnya, kenapa kamu harus mati-matian mempertahankannya dengan rasa takut? Coba pikir, kalau kamu tahu hidupmu tinggal setahun, apa yang akan kamu lakukan? Siapa yang akan kamu temui? Proyek apa yang akan kamu selesaikan? Kenapa nggak mulai sekarang? Latih pikiranmu untuk melihat kematian bukan sebagai musuh, tapi sebagai pengingat untuk bergerak, karena hanya orang yang ingat bahwa dia akan mati yang berani hidup sepenuhnya. Jadi jangan tunggu sampai terlambat untuk mengambil langkah besar. Bilang apa yang harus kamu bilang. Coba apa yang harus kamu coba. Karena suatu hari, entah kapan, kamu nggak akan punya kesempatan itu lagi. Marcus Aurelius pernah menulis, kamu punya kekuatan atas pikiranmu, bukan kejadian di luar dirimu. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Ini bukan tentang jadi dingin atau nggak peduli. Justru, kebalikannya, kamu tetap mencintai, bekerja keras, berinvestasi pada hubungan. Tapi kamu sadar, semuanya bisa berubah kapan saja. Dan kalau itu terjadi, kamu nggak runtuh. Kebanyakan orang hancur bukan karena kehilangan, tapi karena mereka mengikatkan identitasnya pada hal yang rapuh. Mereka jadi pekerjaan mereka, hubungan mereka, harta mereka. Begitu itu hilang, mereka merasa hilang juga. Stoik mengajarkan, miliki segalanya, tapi jangan biarkan segalanya memiliki dirimu. Itu kebebasan batin, tameng terakhir yang bikin kamu nggak pernah benar-benar kalah. Bayangkan kamu berdiri sendirian di tengah badai. Semua di sekitarmu berantakan, tapi di dalam, kamu tetap tegak. Karena kamu tahu, kamu bisa ambil segalanya dariku, tapi bukan aku. Dan kalau kamu bisa sampai di titik itu, dunia nggak lagi punya kuasa penuh atas dirimu. Kamu jadi pribadi yang benar-benar tak terbendung. Kamu sudah mendengar 11 prinsip yang bisa membentukmu jadi pribadi tak terbendung. Bukan karena kamu kebal dari rasa sakit. Bukan karena dunia akan jadi lebih ramah padamu. Tapi karena kamu belajar berdiri tegak di tengah badai, dengan kepala dingin, hati kuat dan kaki yang nggak mudah goyah. Kamu mungkin pernah ditinggal, diremehkan, dijatuhkan, dan itu menyakitkan. Tapi sekarang, kamu tahu, itu semua bukan akhir.
itu ujian, itu jalan. Dan setiap langkah yang kamu ambil hari ini, sekecil apapun, adalah bukti bahwa kamu tidak menyerah. Ingat, hidup ini singkat, keras, dan gak selalu adil. Tapi di dalam ketidakpastian itu, ada satu hal yang selalu bisa kamu kendalikan, dirimu sendiri. Dan ketika kamu menguasai dirimu, dunia gak lagi menakutkan. Sekarang aku ingin kamu tulis di kolom komentar, prinsip mana yang paling kena di hatimu, dan kenapa? Karena setiap kali kamu menuliskannya, kamu bukan cuma menguatkan dirimu, kamu juga menginspirasi orang lain yang membacanya. Dan kalau kamu mau terus mengasah mental baja ini, jangan berhenti di sini. Lanjutkan menonton video yang ada di layar sekarang, karena di sana kita akan masuk lebih dalam lagi ke cara berpikir yang akan membuatmu tak tergoyahkan di dunia yang terus berubah ini. Kamu siap? Kalau iya, ayo kita teruskan perjalanan ini.